Aduh, grup sosmed dihebohkan aplikasi GraphicsEye sudah tidak bisa penarikan lagi. Disuruh beli produk lagi untuk memastikan kalau kita ini bukan robot. Pembodohan apa lagi ini? Grup juga sudah dikunci. Bagaimana kasihan penyelesaiannya ini, GraphicsEye sudah tutup. Bagaimana dengan member-member baru sudah mengeluarkan banyak biaya hingga jutaan rupiah hanya ingin membeli produk baru yang lebih banyak bonusnya? Ternyata diadakan pertemuan pada saat hari Minggu tanggal 13 itu cara baru agar member-member baru bisa top up lebih banyak. Dan yakin kalau GraphicsEye bukan penipuan. Meskipun biaya hotel dan lain-lain ditanggung GraphicsEye. Tapi jangan salah, lebih banyak biaya member baru yang deposit ratusan ribu puluhan ribu. Bagaimana nasib member-member baru yang baru join? Yang top up kemarin waktu adakan rapat ada 2 orang yang top up 20-20 juta. Bagaimana perasaan mereka kalau mengetahui uang mereka dibawa kabur sama orc yang tidak bertanggung jawab? Dan buat upline besar, coba tenangkan dulu member-member kalian yang ribuan itu. Sebelum lepas tanggung jawab. Hati siapa yang tidak hancur sampai uang cicilan dan uang simpanan dipakai buat top up dan hasilnya dibawa kabur sama GraphicsEye. Untuk member yang sudah menjadi korban GraphicsEye ratusan juta rupiah, lebih baik laporkan ke pihak berwajib. Cara melaporkan investasi bodong, agar uang kembali. Bagi Anda yang sudah terlanjur terjebak dan menjadi korban investasi bodong, berikut adalah cara melaporkan penipuan investasi agar uang kembali yang bisa dilakukan. 1. Kumpulkan korban. Maka, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan korban-korban investasi bodong di platform yang sama. Anda bisa menemukannya dengan melalui surat terbuka di media sosial. Semakin banyak korban yang merasa dirugikan, semakin tinggi peluang kemenangan di pengadilan. 2. Cari pengacara yang kompeten. Setelah mengumpulkan para korban, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari pengacara yang kompeten. Jika bisa, Anda bisa mempekerjakan pengacara yang pernah menyelesaikan kasus yang sama. Cara cek kredibilitas pengacara bisa dilihat berdasarkan portofolio untuk melihat kasus-kasus apa yang pernah dia pegang. Sembari mencari pengacara yang kompeten, Anda dan korban lainnya juga harus menyiapkan bukti-bukti yang memberatkan perusahaan investasi. 3. Ajukan hukum perdata atau pidana. Hukum perdata bisa menjadi pilihan yang tepat jika Anda dan korban tidak ingin berlarut-larut dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan hukum pidana dilayangkan oleh para korban yang ingin pelaku mendapat hukuman penjara. Terjerumus investasi bodong, bisakah uang kembali? Ada banyak cerita soal masyarakat yang terjerat investasi bodong. Pertanyaannya, bagaimana nasib uang yang diinvestasikan itu? Apakah bisa kembali? Sayangnya kemungkinan itu cukup kecil. Satgas Waspada Investasi, SWI, mengatakan umumnya pengembalian dana milik nasabah dalam investasi ilegal cukup sulit. Hal tersebut terjadi apabila pelaku telah menggunakan uang para korbannya atau sudah membagikannya pada member-member lamanya. Sementara itu, dalam skema Ponzi, jika upline mau mengembalikan uang downline maka mereka bisa memperoleh uangnya lagi. Dalam skema Ponzi, jika upline-nya beritikat baik mengembalikan semua dana downline-nya, maka downline bisa memperoleh uangnya, jelas Satgas. Namun meskipun tidak bisa menjamin 100% uang akan kembali, laporan harus berlanjut biar ada efek jera. Karena banyak juga dari kasus investasi bodong ada beberapa uang member yang dikembalikan kalau membernya pada kompak, semacam contoh robot Running Net 89 dan korban
aplikasi Smart Wallet sudah proses. S terbit di Bareskrim Mabes Polri. Jadi tetap berjuang selalu kompak laporkan upline. Leader yang dulu pernah menjebak Anda jangan percaya sama leader Anda kalau dia ngaku korban. Gak mungkin pasti dia udah untung banyak hasil ngibul kalian semua. Sekali lagi tetap kompak ya untuk melaporkan aplikasi grafik saya itu. Masa Anda menghujat mencaci maki saya setiap hari pada kompak sekali? Melaporkan cucunguk Bani Ponzi itu juga Anda harus kompak, oke?